Kembali bersama Mapikor TV Berita. Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 akan jadi pembunuhan bagi sebagian perusahaan pers dan jurnalis di Riau. Pers bekerja secara independen, mencerna informasi secara profesional. Bisa pun merdeka Indonesia ini tidak terlepas dari peran pers. Puluhan organisasi pers di Provinsi Riau bergabung dalam aliansi pers. Pergerakan melakukan aksi demo dengan damai di depan kantor Gubernur Riau. Dalam aksi damai tersebut, aliansi pers pergerakan dengan tegas menolak peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021. Peraturan Gubernur Riau Dr. Andes Syamsuar MSI Nomor 19 dianggap mendiskriminasi sebagian besar perusahaan pers dan wartawan yang ada di provinsi. Dengan menempatkan pasal 15 ayat 3 poin B, C, dan H sesuai ketentuan Dewan Pers. Menurut salah seorang pendemo, peraturan gubernur tersebut mencederai sebagian besar perusahaan pers dan wartawan yang ada di Riau. Padahal jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Sehingga kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 harus dijamin. Menurut Ferry Sibarani, Gubernur Riau harus mengetahui bahwa ada dua standar perusahaan pers di Indonesia, yaitu perusahaan pers dengan kategori padat modal dan perusahaan pers dengan kategori padat karya. Bahwa selama ini yang diakomodir Dewan Pers hanya yang padat modal. Sementara puluhan ribu perusahaan pers padat karya terabaikan oleh Dewan Pers, sesuai ketentuan yang diterapkan Dewan Pers. Hal ini penting untuk diketahui oleh Gubernur Riau. Ferry Sibarani menambahkan, bahwa perusahaan pers dan wartawan sudah memiliki undang-undang tentang pers yang lex spesialis. Peraturan Dewan Pers yang mengutamakan menempatkan pasal 15 ayat 3 poin B, C, dan H, yaitu mengatur perusahaan pers harus terverifikasi di Dewan Pers dan UKW utama sebagai syarat bekerja sama publikasi di Provinsi Riau, merupakan pembunuhan karakter bagi perusahaan pers padat karya, serta melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Gubernur Riau, Dr. Andes Syamsuar MSI, harus bijak dalam menyikapi hal ini, bahwa tidak semua perusahaan pers bisa mengikuti peraturan Dewan Pers, yang dianggap sengaja untuk membungkam perusahaan pers padat karya. Sementara pada sidang di Mahkamah Konstitusi, sudah dijelaskan oleh Presiden RI, Insinyur Joko Widodo bahwa Dewan Pers adalah sebagai fasilitator. Bisa diartikan sebagai panduan yang bisa diikuti, maupun tidak diikuti. Oleh karenanya peraturan Gubernur Riau, Nomor 19 dirasa perlu untuk dipertimbangkan kembali. Ini adalah aliansi pers pergerakan tolak Pergub nomor 19 tahun 2004. Kenapa dengan Pergub? Pertama, Pergub ini kami nilai sangat bermasalah. Paling tidak masalahnya, ya, dia bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang pers, ya. Khususnya pada pasal 15 ayat 3 poin B, C, dan A. Karena mengatur tentang terverifikasi pers dan UKW wartawan sebagai syarat bekerja sama dalam hal publikasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau tahun 2001. Di sana kami melihat bahwa ada permasalahan bertentangan dengan hukum. Kedua, Pergub ini juga mencederai
kebebasan dan kemerdekaan pers. Karena ketika undang-undang pers menjamin kebebasan dan kemerdekaan pers, tapi lahir produk hukum dari gubernur yang justru secara langsung maupun tidak langsung membatasi. Ini tidak sesuai semangat dengan undang-undang pers, ya. Dengan lahirnya undang-undang pers tahun 1999 pada saat reformasi. Yang ketiga, Pergub ini rawan dengan praktik monopoli anggaran yang ada di pemerintah Provinsi Riau. Dengan dibuatnya syarat-syarat tadi, otomatis mempermudah langkah sebagian atau sekelompok untuk kemudian merampas dan mengambil semua kesempatan, ya, anggaran yang tersedia. Bahkan barangkali kalau dipresentasikan jumlah yang lolos terverifikasi dengan yang tidak, itu mungkin bandingnya sangat jauh kali, ya. Dari 10 media barangkali 2 yang lolos atau 3 lah paling banyak, itu sisanya tidak lolos. Nah, kemudian yang mau kami perjuangkan begini, ketika Pergub ini dibuat, tadi semua ada masalah, apa tujuannya? Apa yang urgen? Sebenarnya nggak ada yang urgen. Kami berani mengatakan tidak ada yang urgen. Kenapa? Pergub kan baru lahir tahun 2001. Sebelum ada Pergub, kerjasama media dengan Pemprov ini sudah ada. Bahkan beberapa generasi gubernur sebelumnya sudah ada kerjasama menganggarkan untuk publikasi. Nah, tidak ada Pergub di situ. Pertanyaannya, apakah masalah hukum semua itu? Ya dibuka saja kalau memang masalah. Ada nggak temuan BPK? Tidak ada. Jadi apa urgensinya? Modusnya ini apa? Motivasinya dengan ada Pergubnya apa? Kalau membukul, jadi gini, dalam sistem peraturan perundang-undangan, ketika negara, pemerintah misalnya membuat aturan, itu harus ada yang urgen. Kan nggak lucu, nggak ada yang urgen, nggak ada problem, bikin aturan. Apalagi kemudian aturan melahirkan persoalan. Salah seorang pendemo kepada awak media mengatakan bahwa mereka sangat berharap agar Gubernur Riau bersikap profesional dengan menemui para pendemo sehingga tidak tercipta presiden buruk bagi para pendemo yang menganggap Gubernur Riau samsuar bersembunyi atau kabur karena tidak berani tampil di depan pendemo. Menurut Ferry Sibarani, pemimpin Serikat Pers Reformasi Indonesia, peraturan Gubernur Riau tersebut cacat hukum. Begitu pula sejumlah pakar hukum di Riau, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Dr. Jaja Subagja melalui Kepala Seksi Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau, Rizky SHMH mengatakan pasal 15 Pergubri tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Aliansi Pers Pergerakan meminta Gubernur Riau Dr. Andes Samsuar dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Riau, Khairul Rizky agar segera mencabut peraturan Gubernur nomor 19 tersebut atau merevisi peraturan Gubernur tersebut. Jika pencabutan atau merevisi peraturan Gubernur nomor 19 tidak dilakukan, maka seluruh pendemo akan menyuruh anak dan istri mereka untuk meminta makan ke rumah Samsuar Gubernur Riau, atau ke rumah Sekda dan Kadis Infokom. Sama seperti yang dibilang Ketua tadi, kami tidak mau ribut, tapi kami mohon solusi. Itu dia. Mohon solusi supaya kami tidak kelaparan. Maklum Pak, kalau kelaparan itu bagaimana lah, menguang di dalam, wow katanya dalam, jadi kami harus cari makan kemana. Sementara kami di dalam pemerintahan Provinsi Riau, kan nggak enak Pak. Kalau sempat kami harus katakan juga kalau wartawan Provinsi Riau tidak makan di Provinsi Riau. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi Pak Sekda mungkin sedikit agak biar Pak Sekda tidak dulu kan ada 22 miliar ya. Kalau dia dibagi itu sekian, sekian, tapi dia nomenklatur itu adalah biaya publikasi. Nah sekarang kita nggak tahu. Nah sekarang Oktober, kalaulah memang gubernur gitu ya, bahwa karena kalau di satu sisi dia nggak ada melanggar hukum, kami sebenarnya mudah mengatasi kalau memang mau ditempuh jalan itu. Ya sekarang anggaran yang ada itu yang katakanlah asumsikan kalau sama kayak kemarin 22 ya, kami kelompok kami sekarang ya kan siap-siap aja. Perspektif hukum atau katakanlah pemahaman telaah hukum terkait terbukti ini, kami harus kepada yang kompeten. Makanya Kajati yang kami datangi. Pak Kajati izin bertanya, kalau kami misalnya dapat kue dari Sekda Provinsi maupun dari
publikasi ya dari Kominfo ataupun dari DPRD. Kami dikasih tapi nggak terverifikasi dan tidak UKW. Kami dikorupsi nggak, melanggar hukum nggak Pak? Sama sekali tidak melanggar hukum. Bahkan Pergub ini pasal 15 tidak ada dasar hukumnya katanya. Justru itu yang ada disampaikan sama kami. Itu yang kompeten. Kami nggak membahas kalau ini Pergub sudah sampai keliling ke negara kita ya, ke Permendagri kemana. Kami bukan membahas itu. Sementara teriak pendemo lainnya, kami akan terus melanjutkan aksi demo. Perjuangan akan terus dilanjutkan, sampai tuntutan kami diterima. Peraturan ini juga diadopsi oleh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, sehingga mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap sebagian besar perusahaan pers dan pekerja pers. Pers bekerja secara independen, mencerna informasi secara profesional. Bisa pun merdeka Indonesia ini tidak terlepas dari peran pers. Mereka membantah itu. Hasil sementara setelah dilakukan audien tadi seperti apa? Hasilnya mereka tetap mengatakan akan memberlakukan Pergub. Dan setiap gerakan kita atau aksi kita yang keberatan, dia mengatakan silakan saja. Gubernur. Dia mengatakan silakan saja. Jadi di sini acuannya undang-undang pers apa peraturan dewan pers? Acuan mereka membuat Pengakuan mereka aturan dewan pers. bukan undang-undang pers. Ya, tidak mengatakan. Bahkan kita waktu saat tadi membuka sedikit tentang itu, artinya bahwa Pergub ini kita sebut cacat hukum karena tidak merujuk atau tidak mengambil konsiderannya dari undang-undang pers, pasal-pasal di undang-undang pers. Jadi makanya tidak, pasal 15 itu gantung. Dasarnya apa? Ketika dia mengatur pers, dia harus mengambil undang-undang pers sebagai rujukan. Di konsideran biasanya dibunyikan. Nah ini nggak ada. Boleh anda lihat buka Pergub itu, tidak ada konsiderannya di situ. Undang-undang apa yang mengatur pers, yang ada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi dia murni pemerintah daerah yang dia lakukan sebagai rujukannya, tapi diaturnya dapur orang lain gitu loh. Nah ini penyimpangannya di situ. Nah makanya kita keberatan.